Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan Bu Anissa di sini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 5, tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada beberapa percakapan dari seorang anak dengan ayahnya. Nah, kenapa kelinci itu bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Kemudian ayahnya menjawab bahwa kelinci itu dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya itu hampir sama dengan organ gerak manusia. Hewan dapat bergerak karena memiliki sistem gerak. Nah, organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dengan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Yang pertama tadi ada tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka, tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kemudian otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi, kesimpulannya, alat gerak hewan dan manusia itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, alat gerak aktif, yaitu berupa otot. Kemudian alat gerak pasif, yaitu berupa tulang. Alat gerak otot tadi disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Alat gerak pasif berupa tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, sekarang salah satu hewan unik yang dapat bergerak adalah gurita. Ayo kita pahami cara geraknya. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, ini merupakan suatu paragraf tentang gurita. Nah, dalam paragraf itu pasti ada yang namanya kalimat utama. Nah, di sini yang merupakan kalimat utama adalah di mana kalimat utamanya terletak di awal paragraf yang berwarna biru. Kemudian
Kalau ada kalimat utama pasti ada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama. Di sini kalimat penjelasnya itu adalah kalimat yang berwarna hitam. Ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama. Kemudian ide pokok. Nah, ide pokok dari paragraf atau bacaan di sini adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, ide pokok ini disimpulkan dari kalimat utama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini pengertian ide pokok. Nah, informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisikan tentang gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Jadi kayak tadi, dicari dulu kalimat utamanya, kemudian ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, begitu ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Anissa dapat diterima dengan baik. Bu Anissa sampaikan terima kasih. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Bu Anissa akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.